Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam kedamaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selama ini kita hidup di dalam beragama dan bertuhan. Kita selama ini mengharapkan pahala dan surga di sisi Allah. Akan tetapi selama ini kita tersesat jalannya. Kita menuju kepada sisihnya Allah, kok kita selama ini tertuju kepada sisi hawa nafsu kita sendiri. Tenggelam di dalam sisi kemanusiaan kita sendiri. Tenggelam dan terjerembab di dalam neraka kemanusiaan kita sendiri. Jadi diutus pergi menghadap di sisi Allah di dalam lillahi ta'ala, akan tetapi tersesat di dalam linafsinya. Jadi diutus nyembah Allah kok nyembah iblis dan syaitan. Inilah ketersesatan hati kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun ia semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesatlah jalannya menuju Tuhannya. Ini maknanya bagaimana? Bila di hati kita selama ini kita yang merasa hidup, kita yang merasa berkuasa atas seluruh tindakan, atas seluruh aktivitas yang kita kerjakan, inilah yang dinamakan kebutaan hati. Seolah-olah kan selama ini Allah gaib bagi diri kita. Bagaimana mungkin Allah wujud? Bagaimana mungkin Allah berkuasa atas diri manusia kita? Sementara Allah ya gaib. Allahnya tiada. Inilah butanya mata hati. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yakni saat ini kita sudah tinggal di dalam nerakanya Allah. Sudah tinggal di dalam azabnya kubur. Apa sih azabnya kubur di sisi Allah itu? Azabnya kubur di sisi manusia, kuburan-kuburan tanah yang di luar itu. Akan tetapi azab kubur di sisi Allah itu bukan tanah-tanah yang di luar, akan tetapi tanah-tanah badan ini loh, yang dari tanah ini. Inilah kuburan. Jadi tanda-tanda kuburan maesanya antara kepala dan kaki. Inilah yang dimaksud kuburan yang berjalan. Ketika hati kita gelap, hati kita buta, hati kita mati kesadarannya di dalam bertuhan, maka dikubur oleh Allah di dalam badan-badan ini. Sejak ketika detik-detik akil balik tiba hingga setua, kapan kita diberi hidayah oleh Allah untuk kembali bangkit dari kuburannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika hati kita sudah membatu lebih keras daripada kerasnya batu, maka hati kita saat itu pun mati. Mati kesadarannya di dalam bertuhan, mati iman dan akidahnya di sisi Allah, iman dan akidah yang dibawa oleh Rasulullah, yakni la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Maka dari itu setelah hati kita mati, ya dikubur di dalam badan ini. Yakni setelah dikubur di dalam badan, kita diberi azab kubur, disiksa kubur oleh Allah. Jadi siksaannya di dalam kuburan ini, siksaannya di dalam badan ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan berbagai macam-macam masalah, disiksa dengan berbagai macam-macam kebutuhan, disiksa dengan berbagai macam urusan-urusan dunia, disiksa dengan berbagai macam cinta-cintanya kepada dunia, disiksa dengan berbagai macam kebutuhannya di dalam dunia, disiksa dengan kebanggaannya atas dunia, disiksa dengan kehormatannya atas dunia, disiksa dengan kemuliaannya atas dunia-dunia yang dimilikinya. Jadi selama ini kita disiksa tapi tidak terasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita diazab di kuburan kita disiksa di dalam neraka jahanam, tapi kita tidak merasa, tapi kita tidak menyadari. Dikira siksa kubur itu, dikira azab neraka jahanam itu nanti adanya. Padahal Allah sudah menyebutkan bahan bakar neraka jahanam itu adalah bahan bakarnya dari badan-badan manusia dan hati yang gelap. Hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang tiada iman kepada Allah. Hati yang tidak beriman kepada kewujudan Allah. Hati yang tak beriman kepada kehidupan Allah. Hati yang tak beriman kepada kekuasaan Allah atas diri manusia kita. Itulah azab kubur dan azab neraka jahanam di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bila di sisi manusia nerakanya besok, tapi azab neraka di sisi Allah ya terjadi ketika bahan bakarnya sudah ada, sudah numpuk selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita beragama dan bertuhan mengharap-harapkan suatu pahala dan surga di sisi Allah. Akan tetapi kita bila mengharap hal yang demikian wajib tahu alamatnya, wajib tahu jalannya, wajib tahu tujuannya kemana di sisi Allah itu, bukan di sisi manusia. Selama ini kita mengharap-harapkan pahala, selama ini kita mengharap-harapkan surga, hanya harap-harap yang angan-angan saja, bayangan saja, kedustaan saja. Akan tetapi kita selalu kembali rojiun kepada hawa nafsu kita sendiri daripada kembali di sisi Allah. Berarti harapan-harapan yang kita harapkan selama ini dusta belaka. Bila menginginkan pahala dan surga itu harus ketemu Allah, di sisi Allah, loh kok malah jauh dari Allah? Kok malah bermaksiat kepada Allah? Kok malah mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya? Inilah jalan yang salah alamat. Inilah jalan yang tersesat di sisi Allah. Karena beragama dan akidah kita selama ini hanyalah di sisi manusia saja daripada di sisi Allah. Apa buktinya semua itu? Apa buktinya kebenaran paparan-paparan ini? Buktinya alamat
pahala dan alamat surga di sisi Allah itu hati yang Islam. Maknanya bukan Islam tulisan itu, maknanya hati yang selalu selamat sampai kepada sisi Tuhannya. Hati yang rela dan yang ridho kembali kepada kehidupan Allah, kembali kepada uripe Allah, kembali kepada kekuasaan Allah. Itulah hati yang selamat, itulah hati yang damai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itulah jalan selamat, jalan kedamaian di sisi Allah. Jadi bila menginginkan jalan kedamaian, jadi bila menginginkan jalan yang Islam di sisi Tuhannya, bukan di sisi manusia, loh ya, maka ya ikuti petunjuk-petunjuk Allah yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi di mana tempatnya pahala dan surga? Di mana tempatnya kedamaian itu sejatinya di sisi Allah? Jadi tempat pahala dan surga di sisi Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang damai. Nah, disinilah tempat pahala dan surga itu. Hati-hati yang damai. Hidup-hidup yang damai. Hidup yang damai itu hidup yang bagaimana? Hati yang damai itu hati yang bagaimana? Harus apa aku? Harus apa diriku agar menemukan kedamaian di sisi Allah? Harus apakah diriku agar bertemu dengan jalan roji'un kepada Allah, agar hatiku selalu damai selalu? Yakni syarat perjalanannya untuk agar hati kita damai di sisi Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jalan untuk menuju kedamaian, jalan untuk menuju pahala dan surga itu hanya satu, yakni irji'i, kembalilah, pulanglah, relakan, ridhokan, kembalikan hidup dan badan ini kepada yang berhak, yakni Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridholah kepada Allah bahwa hidup ini hanya hidupnya Allah. Badan ini hanya ciptaan Allah. Bukan hidup dan badan milik manusia kita. Nah, ketika kita sudah kembalikan dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoinya. Inilah jalan ketenangan. Inilah jalan kedamaian. Inilah jalan pahala dan surga di sisi Allah. Jadi bila kita belum menemukan jalannya, bagaimana mungkin kita dikatakan bisa ibadah, bisa mengabdi? Jalannya mengabdi saja tidak tahu, jalannya kedamaian saja tidak tahu, jalannya pahala dan surga saja tidak tahu. Kok kita malah berharap-harap yang mana kita tidak ketahui? Jadi harapan-harapan yang kosong. Jadi harapan-harapan yang hanya sebagai fata morgana saja. Jadi untuk bisa tenang hati ini, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Yakni apa? Mati.
Kalau kita tidak mati ya tak bisa kembali. Bila hati kita yang merasa hidup, badan ini merasa sebagai milik kita, ya selamanya kita jadi Tuhan daripada jadi makhluk. Jadi sang Khalik daripada jadi hamba. Allahnya goib. Goib selalu. Ya mana mungkin mendapatkan kedamaian, maka akan diazab dengan apa-apa yang kita cintai di hati kita selama ini. Karena cinta yang ada di hati kita selain Allah. Bagaimanakah caranya untuk menenangkan hati agar hati damai? Ya matilah dirimu, matikanlah dirimu. Maknanya bukan mati-matinya badan, akan tetapi bangkitlah dari kematian jiwamu selama ini. Bangkitlah dari ketidaksadaran hatimu akan bertuhan selama ini. Bangunlah jiwanya, maka bangunlah badannya. Selama ini kan kita membangun badan, membangun amal, membangun ibadah, membangun sholat. Tapi secara syariat, secara badania. Akan tetapi di balik itu hatinya mati. Hatinya tidak menyadari akan bertuhan. Ya semuanya hancur dan fana. Karena yang jadi Tuhan di dalamnya bukan Allah, tapi yang fana. Makhluknya yang mentuhani di dalamnya. Ya semua serba salah, serba sesat di sisi Allah. Meskipun kata manusianya ini jalan kebenaran, tapi di sisi Allah semua salah. Bila salah di dalam bertuhan, bila salah di dalam akidah, bila salah di dalam mentauhidkan di hati kita. Selama ini tauhid kita kan Allah tak ada, Allah tak wujud. Yang kita tauhidkan selama ini, yang kita wujudkan selama ini di hati kita hanyalah diri manusia kita. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Bunyinya di dalam hati kita kan begitu. Bagaimana mungkin tiada Tuhan selain aku? Anda atau kita menganggap Allah Tuhanku, sementara Allah yang dituhankan tak ada. Allah yang dituhankan gaib. Ini salah alamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya, bagaimana caranya agar hati selalu damai, hati mendapatkan pahala dan surga di sisi Allah di dalam kedamaian hati yang selalu bersama di sisi Allah, yakni kembalikan semua hak-hak Allah yang selama ini kita rampas, kembalikan dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoi kita. Fadkhuli fi ibadi. Ketika itu semua terjadi, maknanya setelah baiat, maka baiat itu apa sih? Yakni matilah sebelum matimu. Memang karena tanpa baiat yang memang sulit, harus ditempuh puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mujahadah, untuk latihan dan sebagainya. Akan tetapi jalan tol atau jalan kilatnya setelah baiat di sini, maka bebaslah dari latihan zuhud, latihan khulwat, dan latihan apapun sudah bebas. Jadi di dalam baiat ini, di sini, inilah wisuda berakhirnya manusia menjadi Tuhan. Jadi tidak sulit-sulit latihan-latihan lagi. Bila Allah menghendaki kepada kita yang mau berbaiat. Akan tetapi tidak ada paksaan di sini. Bagi Anda yang tak mau baiat, ya silakan berlatih sendiri. Berlatih sendiri. Tanpa guru, maka berlatih bagaimanapun ya Anda tahu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, yang dimaksud mengabdi ibadah, solat, hati yang sudah kembali seperti ini.
Bila di dalam hati kita masih wujud kemanusiaannya, masih hidup hawa nafsu kita yang mana Allah selama ini kita goibkan, maka selamanya bukan ibadah namanya, bukan mengabdi namanya, akan tetapi kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan. Bagaimana mungkin dikatakan menyembah dan mengabdi? Padahal yang diabdi dan yang disembah di dalam hatinya bukan Allah, tapi hawa nafsunya sendiri, tapi iblis dan setannya sendiri yang dituhani di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan kedamaian dan jalan kembali itulah yang dimaksud fadkhuli fi ibadi, sudah termasuk di dalam orang-orang yang mengabdi. Kenapa? Karena sudah tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Jadi mengabdi itu bukan dari sholatnya badan, ibadahnya badan, puasanya badan, zakatnya badan, hajinya badan, akan tetapi semua itu perbuatan jiwa yang sudah kembali kepada pencipta diri manusianya. Itulah yang disebut mengabdi. Fadkhuli fi ibadi, hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku. Setelah itu ayatnya wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini loh surga yang diharap-harap manusia. Kok selama ini yang digaung-gaungkan surga dan kenikmatan-kenikmatan dajjalnya, surga dan kenikmatan-kenikmatan setan yang selalu menyesatkan hati manusia. Padahal surganya Allah itu bebas dari hubbud dunya, dari cinta dunia. Setelah kita sudah tinggalkan semua, itulah yang dimaksud pahala dan surga di sisi Allah. Kedamaian hati. Ketika sudah damai hatinya, kita selama ini sudah pindah dari anar menuju jannah. Sudah pindah dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Sudah pindah dari alam kejahiliaan menuju alam keimanan. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sejatinya ya cerita diri manusia kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.